Ya, selamat datang di MPG Entertainment dan kali ini MPG Podcast tentang anak muda lainnya. Boleh bro kita introduce dulu ke para penonton? Boleh. Halo semuanya, jadi nama gue Bagas Angga Wildan. Gue kebetulan mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta. Tapi selain mahasiswa, gue juga sedang merintis beberapa bisnis yang memang gue jalanin dan gue rintis dari setelah lulus SMA. Oke, mantap. Sekarang kata saya mungkin boleh ceritain sedikit ya background ke para penonton nih, supaya kenal lo sedikit. Jadi background gue itu sebenarnya ini dan background apa nih? Bebas aja mau bisnis mau Bisnis ya. Jadi background bisnis itu pertama kali sebenarnya gue pertama kali melakukan bisnis itu di SMP. Jadi SMP kelas 3 waktu itu eventnya lagi Piala Dunia. Nah jadi di event Piala Dunia itu kebetulan kondisi ekonomi keluarga itu sempat menurun. Dan gue berpikir kalau misalkan orang tua gue yang adik-adik wafat, gue nggak punya keahlian apa-apa, gue nggak bisa menghidupi adik gue. Kebetulan adik gue ada 2. Nah di situ gue mencari opportunity tuh. Dan waktu itu kan gue suka-sukanya sama bola ya. Nah jadi yang gue lihat saat itu ada event Piala Dunia, gue jualan jersey bola. Jadi muter ke kelas gitu jualan. Dan gue kagetnya di situ adalah dengan jualan jersey bola aja omset gue itu sebulan sampai 3 juta. 3 juta. Dan gue di situ mulai ngerasa, oh kayaknya passion gue di sini gitu kalau di SMP. Kalau dari SMP mungkin kan ada bisnis lagi kan? Ada nggak bro? Ada. Jadi waktu SMA itu tuh kebetulan ambil uang jajan itu cukup di SMA, cuma nggak berlebih juga bisa dibilang karena gue padat ekstrakurikuler juga yang harus ngeluarin duit. Nah tapi gue ini kemauannya banyak, tapi pemasukannya sedikit gitu. Akhirnya gue itu coba jualan bakso goreng. Nah, jadi kebetulan gue itu punya usaha basreng gitu, home industry. Terus gue packaging kecil-kecil, gue jual ke kelas-kelas. Nah dari situ udah mulai kerasa kayaknya memang feel gue memang di bisnis di waktu SMA. Berarti apa sih visi misi lo dalam mulai bisnis ini? Visi misi gue sih untuk gue pribadi ya. Yang pertama mungkin misi gue itu pengen produk gue atau bisnis gue itu disukain banyak orang dan berguna bagi banyak orang. Itu yang pertama. Karena kalau mau bikin bisnis apapun, kalau orang nggak suka dan ngerasa nggak bermanfaat ya buat apa juga. Yang kedua pasti adalah membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak kan. Kebetulan kita lagi situasi pandemi gini juga nyari pekerjaan cukup sulit. Jadi kalau gue bisa buat develop lagi bisnis gue segala macam, membuka lapangan pekerjaan itu ada kepuasan sendiri dan untuk gue pasti bangga. Yang ketiga pasti untuk diri sendiri ya. Jadi gue pengen financial free secepat mungkin, terus juga bisa ngebantu orang tua lagi mungkin. Dan yang kalau biasanya gue dikasih orang tua, tangan gue biasanya di bawah, nanti isu tangan gue yang di atas buat orang tua. Ya pasti untuk target-target yang di rumah itu pasti ada sih, cuma gue lebih mau memperbanyakin usahanya dulu, terus habis itu konsistensi dulu daripada bicara target muluk-muluk gitu. Dan meskipun lo udah kenal uang, tapi lo sudah Gue dari kuliah. kuliah. Oke, tulisan apa? Gue jurusan bisnis internasional. Wow. Nah, kita ngomongnya secara pendek aja ya, 5 tahun. Nah, apa jangka yang ingin lo achieve, yang ingin lo raih dalam dunia usaha atau yang apa? Oke. Jadi kebetulan tadi kan ngomongin bisnis sampai basing waktu SMA. Setelah SMA gue ada bisnis clothing brand. Habis itu pernah juga bikin bisnis kayak semacam tote bag gitu, kayak anti plastik gitu. Itulah konsepnya pokoknya anti plastik gitu. Entah itu ada tote bag, entah itu string bag macam-macam, cuma gagal. Nah esensinya di sini. Ketika kita gagal itu jangan bekerja hati, tapi semangat lagi untuk mulai lagi gitu kan. Sampai akhirnya gue sekarang alhamdulillah kalau yang clothing masih jalan, F&B masih jalan. Kebetulan gue juga jadi financial planner di salah satu perusahaan. Terus habis itu gue sekarang juga jadi statusnya jadi komisaris di perusahaan keluarga sebetulnya. Wow. Cuma bergerak di bidang bahan pangan. Target gue tuh 5 tahun ke depan mungkin nggak berpikiran untuk bikin buka bisnis baru-baru dulu. Yang ada ini gue lebih besarkan lagi, lebih develop lagi dan mungkin bisa membuka lapangan pekerjaan lagi buat sebanyak-banyaknya. Mungkin nanti kalau dari bisnis gue ini udah lumayan settle, baru nanti gue buka cabang lagi. Cuma kalau untuk 5 tahun ke depan, fokus gue masih ke yang ada aja sekarang gue jalanin, gue develop lagi dan gue perbesar lagi sih. Paling itu 5 tahun ke depan.
Nah selama menjadi bisnis dari SMP sampai sekarang ada nggak perjalanan hidup yang mau dapat dari bisnis usaha itu? Kalau perjalanan hidup dari bisnis justru banyak banget pelajaran. Nggak hanya pelajaran hidup, tapi secara langsung kita dituntut untuk belajar dalam self improvement kita. Contohnya di bisnis itu, setelah gue berbisnis, gue tuh belajar gimana cara menghargai orang. Karena apapun profesinya itu profesi mulia setelah halal. Jadi dari situ gue belajar ketika gue memulai bisnis dari bawah itu pasti ada perasaan kita diremehkan atau apa itu gak enak. Dari situ gue belajar ketika ada orang memulai juga sesuatu dari bawah, gue juga harus bisa menghargainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jadi belajar gimana caranya working. Nah working ini kalau kita nggak latih terus-terusan dari bawah, kita misal mungkin bisa dibilang punya privilege bagus langsung ditaruh di posisi pimpinan, kita nggak tahu gimana cara working itu bisa lewat juga, bisa hancur. Nah jadi dari usia muda juga adanya bisnis itu ngebantu kita buat ngelatih working kita, terus ngelatih leadership kita juga. Terus habis itu yang jelas sih gue lebih melihat bisnis ini sebagai hobi gue, karena gue memang menganggap bisnis itu sebagai hobi yang menghasilkan juga. Jadi secara garis besar sih gue mencari duit dengan hobi gue, itu enak sih sebenarnya. Untuk masa capek, putus asa? Kalau putus asa sih dalam bidang bisnis enggak, cuma mungkin kita harus lihat realitanya juga. Dalam artian ketika satu bisnis udah terseok-seok dan entah itu karena produknya atau timnya kurang bagus, kita harus mengambil baik. Kita harus cari yang lain, perbaiki manajemen segala macam. Kalau capek pasti belum. Kayak jujur gue itu waktu waktu kuliah semester 2 tuh gue setiap pulang kerja, setiap pulang ngampus itu waktu itu masih kampus apply itu cuma kayak nongkrong 10 menit, habis itu kerja, nongkrong 10 menit, habis itu kerja. Pasti badan tuh rasa ngilu-ngilu masih ada. Cuma yang mau gue sampaikan adalah ketika kita mau sukses kita harus capek. Kalau badan kita belum capek berarti kita belum sukses atau belum maksimal gitu. Karena kalau menurut gue nggak bisa kita cuma mau angkat kaki tapi lo mau kehidupan lo bagus segala macam susah, kecuali lo anak bangsawan ya, itu masih oke lah. Nah posisinya kan gue anak orang biasa nih, tapi ya gue melihat itu adalah sebagai motivasi gue dan bukan orang tajir melintir banget, bukan, cuma itu jadi motivasi gue untuk bisa meningkatkan taraf hidup gue lah ya dengan bisnis itu. Capek sih pasti ada, kadang begini bro, yang bikin capek adalah ketika kita berkolaborasi mungkin sama orang, kita udah maksimal tapi orang itu pasif, kita kayak kerja sendiri, semua sendiri, itu capek sebenarnya. Nah itu lagi belajar gimana cara melatih emosi, belajar gimana cara working, semua itu dipelajarin di bisnis gue kayak di sini. Nah kalau bicara soal bisnis itu kan nggak selamanya untung, ya, pasti ada namanya kerugian. Nah, ini kan masih muda. Bagaimana lo melihat sebuah kerugian itu dalam arti lo juga masih belajar, dan bagaimana sih? Kan banyak orang tuh kalau yang melihat bisnis udah pesimis, langsung bubar kayak udah gue nggak mau lagi usaha. Bagaimana lo bisa mau lanjut aja? Gue melihat bisnis itu kalau gagal adalah sebagai biaya kita untuk belajar. Yang pertama pasti kalau misalkan rugi itu pasti nggak cuma dari materi, pasti rugi waktu, tenaga, semua segala macam. Nah ketika gue berbisnis dan rugi itu adalah harga yang dibayar untuk belajar. Contoh, misal clothing brand gue misal ada merugi di mana, pasti itu bakal jadi bahan pembicaraan kita tim juga gimana caranya ini kita ada kerugian di sini, coba kira-kira apa yang salah, apa dari marketingnya, apa dari bahannya, apa dari delivery-nya atau kayak gimana. Nah itu menurut gue pentingnya kita melihat suatu masalah sebagai suatu suatu hal untuk belajar. Banyak orang yang memang bener kata Bro Davo tadi, banyak orang kayak ketika gagal udah malas segala macam, putus asa. Nah tapi kalau kita ubah mindset kita, ketika kita gagal itu adalah ongkos kita untuk belajar. Kalau menurut gue itu pasti bakal lebih termotivasi lagi, dan gue menerapkan itu. Jadi ketika contoh ada beberapa bisnis gue yang memang tutup, nah ketika tutup itu oke, gue di sini gagal, gue harus belajar lagi mungkin dari pemilihan partner yang tepat, terus habis itu gimana cara marketing yang tepat, segala macam gue belajar lagi. Dan itu gue melihatnya bukan semacam kegagalan yang besar banget, bukan, tapi sebagai ongkos buat belajar lagi.
karena kita masih muda. Kelebihannya gue memulai di usia muda adalah alhamdulillahnya sekarang gue masih tinggal sama orang tua. Jadi ketika gue rugi pun gue melihatnya bukan sebagai ongkos belajar, enggak kayak gue bangkrut nggak bisa makan juga enggak. Alhamdulillahnya gue memulai di usia muda, ketika gagal dijadiin pengalaman. Sebenarnya sih untuk usia muda ini gue tidak terlalu mematok materi berapapun, cuma yang gue matok adalah experience dan belajar semakin banyak di usia muda. Jadi nanti ketika di usia sudah lebih matang kita mungkin tinggal bisa memetik hasilnya. Selanjutnya kedua yang dari role model. Ya. Dalam dunia bisnis dia apa role model? Ini di Indonesia apa di luar? Bebas saja, tapi yang belum kayak ini nih mantan gua. Mungkin di luar dulu kan. Mungkin kalau di luar itu mantan gue justru Donald Trump. Gue bisa dibilang pengagumnya Donald Trump dan gue mengambil segala sisi baik positifnya dia. Kan dia setelah jadi presiden mungkin ada beberapa orang yang suka kontradiktif gitu ya. Cuma gue banyak baca bukunya dia segala macam, memang gue menjadikan dia itu sebagai panutan gue. Gimana dia cara bernegosiasi, gimana cara dia memperhatikan bisnisnya dia. Dia bahkan berkata, anggaplah bisnismu itu sebagai seni. Kalau lu ibarat kata melukis, seni itu kan harus pelan, teliti sampai lo hasilnya dapetnya maksimal. Nah bisnis itu juga harus kayak gitu. Dan gue melihat dia sebagai panutan untuk di bisnis.